Hai sahabat sejarah, pasti tidak asing lagi dengan yang namanya Perang Dunia Kedua. Konflik dengan melibatkan banyak negara-negara besar dengan terbaginya blok sekutu dan juga blok poros. Adanya video ini bersama-sama kita melihat ke belakang tentang peristiwa Perang Dunia Kedua. Mari kita simak. Sahabat sejarah, bagaimana sih peristiwa Perang Dunia Kedua ini bisa terjadi? Lalu bagaimana dampak dari Perang Dunia Kedua ini? Serta seperti apa akhir dari Perang Dunia Kedua? Perang Dunia Kedua terjadi ketika kegagalan PBB dalam menjalankan tugas ketika pasca Perang Dunia ke-1. Adapun ketidakpuasan Jerman dalam perjanjian Versailles. Ada juga faktor dari Perang Dunia Kedua yaitu di mana Jerman menyerang Polandia pada tanggal 1 September 1939. Sebab umum dari Perang Dunia Kedua yaitu di mana kegagalan LBB dalam menjalankan tugasnya. LBB lembaga-lembaga yang dibentuk pasca Perang Dunia ke-1 bertujuan untuk menjaga perdamaian dengan beberapa faktor kegagalan tidak memiliki kekuatan. Yang kedua ada perlombaan persenjataan antar negara-negara besar. Yang ketiga adanya sistem aliansi atau politik mencari kawan. Keempat adanya revensi, ide atau balas dendam terutama dari negara-negara yang kalah pada Perang Dunia Pertama. Yang kelima, Jerman tidak mengakui isi perjanjian Versailles pada Perang Dunia ke-1. Dan yang keenam, kerusakan ekonomi akibat dari Perang Dunia ke-1. Dan yang terakhir, timbulnya pertentangan ideologi antara fasisme di Italia oleh Benito Mussolini, lalu ada Nazisme di Nazi dibentuk oleh Adolf Hitler, dan juga Jepang memunculkan yang namanya militerisme yang dipimpin oleh Hirohito. Nah, adapun sebab khusus dari Perang Dunia Kedua itu, diantaranya yang pertama ada serangan Jerman ke Danzig, Polandia pada tanggal 1 September 1939. Hal ini merupakan awal dari Perang Dunia Kedua di zona Eropa. Dan yang kedua, serangan Jepang ke Pearl Harbor, Hawaii pada tanggal 8 September 1941. Hal ini juga memicu Perang Dunia zona Asia Pasifik, serangan kilat terhadap pangkalan militer Amerika Serikat. Pada Perang Dunia Kedua, terbagi dalam kedua kubu, yaitu di mana blok poros diisi oleh Jepang, Italia, dan Jerman, sedangkan blok sekutu ada Inggris, Prancis, Uni Soviet, Tiongkok, dan juga Amerika Serikat. Perang Dunia Kedua tentunya sangat berdampak dari bidang ekonomi, politik, maupun sosial. Nah, sahabat sejarah, setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, negara-negara di dunia mengalami krisis ekonomi. Namun, negara Amerika Serikat sebagai negara adidaya membuat sebuah kebijakan yang dinamakan Marshall Plan 1947, memberikan bantuan kredit agar negara Eropa tidak terpengaruh paham komunisme dari Uni Soviet. Setelah blok poros mengalami kekalahan pada bidang politik, munculnya dua kekuatan besar atau negara superpower, yakni Amerika Serikat dengan ideologinya yang demokratis atau ideologi liberalisme, dan Uni Soviet dengan ideologi komunisnya. Terjadi perang dingin antara Amerika dengan Uni Soviet, membentuk aliansi persekutuan yang seperti kita ketahui yaitu NATO, dan juga aliansi bentuk Uni Soviet adalah Pakta Warsawa atau SEATO. Dan yang ketiga munculnya negara-negara merdeka di Asia seperti Indonesia, Filipina, India, Pakistan, dan Sri Lanka. Nah, sahabat sejarah, di dalam bidang sosial muncul atau lahir sebuah lembaga untuk menjaga perdamaian dunia yang menangani masalah internasional. Sudah tidak asing lagi yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pelopor pendiri PBB ini adalah Franklin Delano Roosevelt dari pihak Amerika Serikat, Winston Churchill dari Inggris, dan Joseph Stalin dari Rusia. Sahabat sejarah, sebuah awal tentunya lambat laun akan bertemu dengan akhir, begitupun dengan Perang Dunia Kedua ini. Berikut 5 peristiwa penting di akhir Perang Dunia Kedua. Yang pertama ada Perang Front Timur dan Front Barat. Awal kejatuhan Nazi. Selama dalam 3 tahun pertama,
Perang Dunia Kedua, blok poros berhasil menduduki sebagian besar benua Eropa. Namun, di tahun 1942, pertempuran Stalingrad yang memakan waktu 1 tahun dan 2 juta korban malah menjadi awal kejatuhan blok poros. Tentara Merah Uni Soviet kemudian bergerak dari front timur, sementara Sekutu berhasil menduduki silsilah dari wilayah Italia, sehingga menyebabkan jatuhnya pemerintahan diktator fasis Benito Mussolini pada tahun 1943. Kedua, pertempuran Ardennes dan serangan Vistula. Upaya terakhir Nazi untuk mempertahankan blok poros di Eropa. Saat tentara Uni Soviet bergerak menyisir ke barat, serta Sekutu menyisir ke timur, posisi Nazi Jerman terjepit antara dua front. Sebagai perlawanan terakhir, pemimpin Nazi Adolf Hitler melancarkan serangan balasan di wilayah hutan Ardennes, Wallonia, perbatasan dengan Prancis, Luxembourg, dan Belgia pada Desember 1944 sampai Januari 1945. Nazi berhasil menekan Sekutu di Blitzkrieg selama kurang lebih 6 minggu. Namun, tidak berhasil menekan pertahanannya. Di sisi lain, Uni Soviet melanjutkan serangannya pada era musim dingin. Nazi di Vistula ke Sungai Oder dengan merebut wilayah Polandia pada Januari sampai Februari pada tahun 1945. Lalu ada pertempuran Berlin dan Nazi menyerah serta Adolf Hitler bunuh diri. Setelah selesai menggebom Dresden dan kota Jerman pada pertengahan Februari, Amerika Serikat dan Britania Raya menyusul Uni Soviet ke Berlin. Sambil membebaskan tahanan di kamp-kamp konsentrasi, keputusasaan seorang diktator terkenal Jerman, akhirnya Adolf Hitler memutuskan untuk bunuh diri pada tanggal 30 April 1945 bersama istrinya. Penerus Hitler, Laksamana Agung Karl Dönitz, memutuskan Jerman segera mengibarkan bendera putih dan memerintahkan Jenderal Alp Jolt menandatangani instrumen penyerahan diri Jerman di Reims, Prancis pada 7 Mei 1945. Namun, pemimpin Uni Soviet Joseph Stalin menolak perjanjian tersebut dan menginginkan prosedur yang sama dilakukan pada 8 Mei di Berlin yang diduduki Uni Soviet. Dan yang keempat, pengeboman Hiroshima Nagasaki. Ketika Amerika Serikat membalaskan penyerangan Pearl Harbor pada Jepang, anggota terakhir dari blok poros yang belum menyerah yaitu Jepang dengan masih melakukan perang Pasifik. Sejak menang di pertempuran Midway pada 1942, Amerika Serikat mulai menekan pengaruh Jepang pada Perang Dunia Kedua di Iwo Jima dan Okinawa dari Februari hingga bulan Juli 1945. Sampai dimulai saat Jepang menolak tuntutan Sekutu untuk menyerah tanpa syarat. Harry S. Truman memutuskan untuk menjatuhkan bom atom untuk mengakhiri Perang Dunia Kedua. Terlebih lagi, Jepang mengajukan deklarasi Potsdam pada 26 Juli 1945. Dan pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom uranium Little Boy di Hiroshima. 3 hari setelahnya, Jepang menerima plutonium Fat Man di Nagasaki. Dan yang terakhir, invasi Manchuria oleh Uni Soviet dan Jepang mengakui kekalahannya. Tidak hanya 2 bom atom, Jepang juga berhadapan dengan Uni Soviet yang memutuskan akan menginvasi negara boneka Jepang, yaitu Manchukuo, pada 9 Agustus 1945 dengan mengirim 1,6 juta tentara bersamanya. Uni Soviet juga menduduki Korea Utara. Melihat Jepang yang semakin terpojok dengan hancurnya Hiroshima dan Nagasaki, dan juga deklarasi perang Uni Soviet, Kaisar Jepang Hirohito atau Showa mengumumkan penyerahan diri melalui penyiaran radio pada 15 Agustus 1945, dan siaran inilah yang membuka jalur proklamasi kemerdekaan bagi Indonesia. Sahabat sejarah, demikianlah awal, dampak, serta akhir dari sebuah perang yang melibatkan banyak negara besar dan juga kekacauan dunia. Terima kasih sudah menonton video saya. Saksikan video pembelajaran sejarah yang lainnya.